Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Waalaikumsalam Tasman. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Joko. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Tasman? Alhamdulillah baik Pak. Jadi saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak. Ya. Oke. Baik Pak Tasman, hari ini kita bertemu. Ini kira-kira apa yang mau kita diskusikan Pak? Pak, saya tadi sudah ke kelas. Namun begitu saya evaluasi melihat kondisi kelas yang tempat saya mengajar, ya sepertinya karena sudah mulai berlaku kurikulum Merdeka Belajar di daerah saya, mungkin bisa Bapak bantu saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Baik Pak Tasman, tadi Pak Tasman hari ini sudah ke kelas dan mencoba untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, yang pertama yang ingin saya tahu Pak, kalau menurut Pak Tasman, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa Pak? Pembelajaran berdiferensiasi itu ya kalau menurut pemahaman saya memang pembelajaran yang menurut karakter, menurut kebutuhan murid gitu ya Pak ya? Menurut karakter siswa yang berbeda-beda kita ajarkan sesuai dengan kondisinya Pak. Baik, menurut karakter siswa yang beda kondisinya. Oke, baik Pak Tasman. Berikutnya, kalau boleh tahu, sebetulnya pembelajaran berdiferensiasi ini tujuannya untuk apa ya Pak ya? Saya pahami dari pembelajaran diferensiasi yang saya sudah pelajari dan sudah baca, memang tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada siswa sesuai dengan kebutuhannya Pak, karena memang siswa itu kan unik yang saya pahami, kemudian punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, jadi minat juga begitu juga berbeda-beda begitu Pak. Baik Pak Tasman. Pak Tasman tadi sudah menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, kemudian tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi Pak Tasman juga sudah sampaikan. Nah, kesulitan apa yang sebenarnya Pak Tasman alami terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini Pak? Jadi saya merasa bahwa setelah saya masuk di kelas, karena melihat keberagaman siswa, kemudian kemampuannya ya baik dari segi asalnya, kemudian kemampuan berbahasa, kemampuan pemahamannya, kemudian keadaan sosial ekonomi ya. Nah, kemudian tingkat inteligensinya yang berbeda-beda, itulah yang yang menjadi kesulitan saya untuk melakukan pembelajaran di kelas, Pak. Baik, Pak. Kalau tadi Bapak sudah menyampaikan, sudah pernah ke kelas, kemudian Bapak sudah melihat kondisi kelasnya mulai dari keberagaman asalnya, bahasanya, kemudian sosial ekonominya, dan juga kemampuan berpikir anak. Lah, ini kalau boleh tahu, apa yang sudah dilakukan Pak Tasman? Kira-kira apa saja yang sudah dilakukan Pak Tasman untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak? Saya sudah coba, Pak, kepada siswa, mulai saya mengamati, kemudian lalu saya mencoba untuk bertanya kepada siswa sejauh mana memahami tentang materi yang sudah yang saya sampaikan. Nah, jadi saya memberikan materi itu, kemudian menjelaskan, kemudian menanyakan kepada mereka apakah pernah mereka dengar, ya, apakah mereka pernah pelajari sebelumnya waktu dia masih di SMP, tetapi karena baru masuk di
setelah itu eh, perlu saya rasa memang ada penyelarasan dan apa namanya konektivitas materi ataupun pelajaran dasar yang mereka pernah pelajari di waktu di SMP. Nah, kita harapkan bahwa dengan ilmu yang baru, ya dengan pengetahuan yang baru, kita harapkan siswa itu apa namanya mampu melakukan perubahan pada dirinya sehingga apa yang akan dipelajari di sekolah kami, khususnya di jurusan yang tempat kami mengajar itu terjadi perubahan baik secara motivasi, kemudian keinginan untuk belajar, kemudian keingintahuan tentang materi pelajaran yang saya ajarkan, sehingga betul-betul rasa antusias belajarnya itu tinggi, Pak. Nah, itu yang saya inginkan sehingga pembelajaran itu enak, nyaman, dan menyenangkan. Baik Pak Tasman tadi sudah menyampaikan kalau Pak Tasman sudah pernah mengamati, ya, sudah mengamati, kemudian Pak Tasman sudah berusaha untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dari mata pelajaran yang ingin diberikan Pak Tasman, atau Pak Tasman juga pernah bertanya tentang materi apa yang pernah diperoleh oleh anak-anak ketika di tingkat sebelumnya. Nah, yang sudah Pak Tasman dapatkan apa saja ini, Pak? Dari pengamatan Pak Tasman, apa atau mungkin hasil dari pertanyaan dari pemahaman materi yang disampaikan oleh anak-anak itu seperti apa, Pak, kira-kira, Pak? Ya, jadi dari materi dasar-dasar yang sudah saya berikan ke anak, memang saya langsung melakukan pemetaan, Pak, ya, pemetaan kemampuannya terhadap materi yang saya ajarkan. Nah, namun apa namanya dari beberapa siswa sudah apa namanya belum begitu memahami karena memang pelajaran kejuruan itu berbeda dengan pelajaran waktu masih di SMP begitu ya. Jadi perlu memang pemahaman mempelajari secara teori, kemudian kemampuan dasar dari siswa, terutama dengan literasinya, ya. Kemudian, nah ini yang ingin apa namanya saya gali lebih dulu kepada siswa sehingga mereka mampu beradaptasi dengan baik dengan materi yang saya ajarkan. Ya, memang di sini masih belum begitu kelihatan, Pak. Oke, baik Pak Tasman. Jadi dari pemetaan yang sudah Pak Tasman lakukan tadi, Pak Tasman juga sampaikan, mungkin ini saya konfirmasi dulu apakah yang saya sampaikan ini benar atau salah. Jadi yang saya tangkap tadi Pak Tasman sudah menyampaikan, sudah melakukan pemetaan terkait daya serap atau kemampuan materi yang diperoleh oleh anak. Nah, tadi Pak Tasman juga menyampaikan ada beberapa anak yang belum bisa memahami dari materi yang disampaikan oleh Pak Tasman. Benar atau salah Pak Tasman? Atau saya yang salah menyimpulkan? Saya juga apakah karena faktor saya yang belum memperkenalkan ya karena memang baru pertama Pak, artinya baru seminggu saya ketemu ya dengan siswa, cuman apakah saya memperkenalkan secara praktik begitu sehingga dia bisa memahami secara langsung ya kompetensi apa yang mereka harus pelajari. Jadi walaupun secara teori sudah kami lakukan, tentu apakah tapi saya rasa kalau dari segi siswa mungkin karena baru ini saya kira punya potensi Pak, karena memang perlu memperkenalkan pelajaran yang saya ajarkan kepada siswa ya, walaupun secara dasar-dasar ya baru sedikit yang mereka pahami. Oke, baik Pak Tasman, kalau boleh tahu pelajaran yang disampaikan Pak Tasman ini apa Pak? Pelajaran apa Pak? Ya, jadi pelajaran yang saya ajarkan kebetulan saya ngajar di kelas 1 yaitu dasar-dasar budidaya perikanan ya. Jadi dasar perikanan ini merupakan kompetensi keahlian dari agribisnis perikanan. Oke, baik Pak Tasman. Jadi materi yang akan disampaikan oleh Pak Tasman atau yang sudah
disampaikan Pak Tasman, yaitu tentang dasar-dasar budaya perikanan. Nah, dari materi yang sudah Pak Tasman sampaikan, sebetulnya kesulitannya itu ada di siswa ketika memahami materi Pak Tasman, atau Pak Tasman yang mengalami kesulitan untuk menyampaikan materi tersebut. Kira-kira yang bagaimana, Pak? Nah, ini yang masih saya cari, Pak. Ini yang saya cari, bagaimana karena saya sudah mencoba, karena jadwal saya itu kan 3 kali seminggu, Pak. Jadi ada jadwal itu hari hari Selasa, kemudian hari Kamis dan hari Jumat. Jadwal saya jadi 3 kali pertemuan, kemudian sebanyak 14 jam. Ya, jadi dasar-dasar budidaya perikanan itu ada 14 jam. Kebetulan saya sendiri yang mengajarkan ya, kelas. Nah, ini yang seperti Bapak tanyakan tadi, ya saya masih mencari tahu ini apakah apa yang menjadi kesulitan siswa ya di dalam kegiatan pembelajaran di kelas yang saya ambil, Pak. Baik, Pak Tasman. Jadi tadi kan Pak Tasman masih ragu-ragu ya antara apakah penyampaian dari Pak Tasman yang mungkin belum bisa dipahami siswa, atau siswa yang memang belum bisa memahami materi tentang dasar-dasar budaya perikanan. Kalau yang selama ini Pak Tasman amati, karena Pak Tasman tadi sampaikan di atas tadi sebelumnya kan pernah mengamati. Nah, dari pengamatan Pak Tasman ini sebetulnya kesulitan dari siswa itu di mana, Pak? Kalau saya lihat memang kesulitannya ya dari hal yang saya berikan, artinya pertanyaan-pertanyaan berupa pertanyaan pemantik ya. Nah, pertama saya mencoba pertanyaan terkait dengan pemahamannya tentang dasar-dasar budidaya perikanan, yang memang ada beberapa memang yang bisa walaupun tidak banyak ya. Jadi karena memang ada dasar-dasarnya yang mereka kebetulan dari rumah ya, ada yang orang tuanya yang yang punya kolam ya, memelihara ikan dan sebagainya. Nah, tetapi yang tidak punya kolam dan sebagainya itu kelihatan kesulitan, Pak, karena ada beberapa memang istilah di perikanan itu belum mereka pahami dengan baik. Dari informasi yang diberikan Pak Tasman, sekarang kan Pak Tasman sudah bisa melakukan pemetaan. Artinya tadi Pak Tasman sudah menyebutkan siswa-siswa yang di rumahnya punya kolam, punya perikanan, anak-anak ini cenderung bisa merespon dari pertanyaan pemantik yang diberikan oleh Pak Tasman. Sedangkan anak-anak yang belum pernah memiliki kolam atau belum pernah mengenal tentang perikanan itu seperti apa, nah anak-anak ini kan belum bisa menyesuaikan diri terkait materi dasar-dasar perikanan yang Bapak berikan. Nah, kira-kira menurut Bapak yang pernah Bapak lakukan apa sehingga anak-anak yang belum pernah mengenal tentang perikanan, anak-anak yang tidak punya kolam di rumah, itu supaya anak-anak ini tahu tentang dasar-dasar budaya perikanan yang sudah Pak Tasman lakukan, kira-kira apa Pak untuk memperkenalkan itu, Pak? Untuk upaya saya ya, jadi untuk memperkenalkan ya, baik itu ya, secara teori ya, kemudian ditindaklanjuti juga dengan kegiatan praktek. Nah, selain itu saya juga mengajak siswa untuk berkunjung ke tempat-tempat usaha budidaya. Nah, itu yang kami coba rencananya minggu depan, Pak, yaitu kalau di sini ada namanya Eduwisata, Pak. Eduwisata ini sambil kita berwisata juga mendapatkan ilmu-ilmu di tempat-tempat yang memang saya yang sudah modern, yang sudah bagus sarananya, kemudian memenuhi standar daripada kegiatan usaha budidaya yang baik dan benar, Pak. Baik Pak Tasman, luar biasa. Jadi
Pak Tasman tadi sudah menyampaikan kalau kita runut dari awal, mulai dari keraguan atau kekhawatiran Pak Tasman terkait dengan siswa, khawatir dengan pemahaman terhadap materi dasar-dasar budaya perikanan yang Pak Tasman sampaikan, anak ini sudah paham atau belum, kemudian Bapak Tasman sudah mencoba berusaha untuk mengidentifikasi atau mempetakan antara anak yang sudah mengenal tentang budidaya perikanan ini, mulai dari dia punya kolam di rumah atau mungkin dikenalkan dari keluarganya, dengan anak-anak yang sama sekali belum mengenal tentang budaya perikanan. Nah, kemudian di sini Pak Tasman tadi juga menyampaikan tindak lanjut untuk memberikan teori dan praktek, dengan salah satunya mengajak anak-anak ini berkunjung ke tempat wisata yang ada kaitannya dengan budidaya perikanan. Nah, sampai di sini apa yang sudah Pak Tasman lakukan, menurut Pak Tasman, sudahkah Pak Tasman ini memberikan pembelajaran berdiferensiasi, Pak? Nah, dari awal memang saya kebetulan sekolah kami menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, Pak. Jadi baru tahun kedua ini, ya. Jadi saya mencoba melakukan hal ini, ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang belum ini. Memang secara di awal memang setaranya sama-sama, saya memperkenalkan secara teori dulu. Nah, kemudian karena di segi praktek memang banyak yang belum paham, pernah ada juga mengenal ikan dan sebagainya. Kalau mau mengenal mana jantan betina, di perikanan itu banyak jenis-jenisnya, Pak. Ada air tawar, ada air payau, ada ikan laut, begitu ya. Jadi yang dibudidayakan. Nah, memang ada beberapa hal yang memang untuk saya lakukan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Memang selain siswa yang sudah punya kemampuan dasar memang dari rumahnya, ya karena faktor orang tua yang berusaha perikanan, kemudian saya mencoba bagaimana yang lain juga untuk melakukan pengimbasan, mengajaknya praktik, walaupun kami juga punya lahan praktik. Nah, kami juga mencoba mendampingi membentuk kelompok-kelompok usaha budidaya perikanan, Pak, usaha perikanan. Nanti mungkin waktu karena bagi yang ya, akan kami kelompok, ya mudah-mudahan nanti yang belum memahami ini bisa dia ya dasar-dasar budidaya itu seperti apa yang harus mereka pelajari, ya, kemudian menerapkannya di lapangan atau di tempat praktek. Ya, kira-kira itu yang bisa terkait dengan pelajaran diferensiasi ini, Pak. Nah, kemudian yang bisa saya lain adalah mengupayakan kepada yang mudah-mudahan ini bisa tercapai, Pak, karena ini memang belum saya lakukan. Mudah-mudahan ini yang belum sama sekali ini kami juga akan bimbing, kami akan tuntut, ya mudah-mudahan nantinya yang kemampuannya lemah atau pengetahuannya masih sedikit, mudah-mudahan bisa mengejar kemampuan yang rekan-rekannya yang sudah paham tentang dunia perikanan, Pak, terutama dasar-dasar perikanan ini. Baik, Pak Tasman, ini sudah luar biasa rencana Pak Tasman untuk berusaha memberikan pemahaman terhadap para siswa terkait dengan dasar-dasar budidaya perikanan. Kalau dilihat tadi ada anak-anak yang sudah mengenal budidaya perikanan lebih dulu, ada juga anak-anak yang belum pernah mengenal budidaya perikanan. Nah, pada saat Pak Tasman ajak ke tempat wisata yang ada kaitannya sama dengan budidaya perikanan, adakah tugas yang diberikan Pak Tasman untuk anak-anak yang sudah pernah mengenal budidaya perikanan berbeda atau sama dengan tugas yang diberikan untuk anak-anak yang belum pernah mengenal tentang budidaya perikanan, Pak? Kira-kira tugasnya sama atau beda, Pak? Ya, jadi karena apa namanya
yang sudah mengenal, jadi saya minta seperti berfungsi seperti guide lah Pak ya. Jadi dia sebagai penyambung lidah, kemudian banyak bertanya juga di lapangan. Kemudian yang belum ini juga kami juga berikan bekal berupa kuesioner yang mereka tanyakan terkait dengan materi dasar-dasar budidaya yang ingin harus mereka ketahui ya sebagai pengetahuannya terkait dengan dasar-dasar budidaya yang nanti yang sudah ditanya dunia usaha atau di industri tempat kami kunjungi. Nah, sehingga nanti setelah siswa bertanya, tentu kita harapkan mereka paham. Jadi apa yang belum dipahami dengan memberikan lembaran kuesioner yang mereka harus tanyakan ke dunia usaha atau di industri sebagai tempat pelaksanaan edukasi ini, kita harapkan siswa yang memahami dapat menerima ilmu baru, mengetahui ilmu baru yang mereka dapatkan di lapangan, Pak. Terima kasih Pak Tasman. Jadi Pak Tasman tadi sudah menyebutkan anak-anak yang sudah lebih paham tentang dasar-dasar perikanan mendapat tugas sebagai guide, sedangkan anak-anak yang belum begitu mengenal tentang budidaya perikanan, Pak Tasman berikan kuesioner. Nah, menurut Pak Tasman, apa yang sudah dilakukan Pak Tasman ini termasuk pembelajaran berdiferensiasi atau bukan, Pak? Kalau yang saya pahami, ya karena kemampuan siswa yang berbeda-beda, jadi saya perlakukan sesuai dengan kemampuannya, Pak. Jadi menurut saya, ya karena saya mencoba, ya jadi memperlakukan mereka sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi kalau yang masih belum, ya tentu kita perlu sentuhan, ya untuk menuntun mereka supaya lebih mengenalnya. Ya, jadi apa yang mereka ketahui, kemudian kita coba sentuh hatinya, ya, kemudian memberikan motivasi untuk mengenal dasar-dasar budidaya perikanan ini sehingga merasa mencintai, kemudian merasa nyaman, aman, ya, kemudian senang ya mengikuti materi yang saya ajarkan. Gitu, saya lakukan. Baik Pak Tasman, jadi Pak Tasman kan sudah ini ya setengah sudah sampai di tahapan Pak Tasman itu sudah sebetulnya paham tentang pembelajaran berdiferensiasi dan Pak Tasman sudah melaksanakannya dari cerita yang sudah Pak Tasman sampaikan tadi dengan memberikan tugas yang berbeda antara anak yang sudah paham tentang budidaya perikanan dengan anak yang belum paham tentang budaya perikanan. Nah, tadi Pak Tasman juga sudah menyampaikan ini salah satu bagian dari pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya sebetulnya Pak Tasman sudah sampai ini sudah mengetahui ini sebetulnya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Pak Tasman sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Itu yang Pak Tasman sampaikan tadi. Nah, selanjutnya Pak Tasman, kalau ini kita lanjutkan lagi misalnya tadi satu anak yang sebagai guide dan satu anak yang diberikan kuesioner, menurut Pak Tasman kira-kira anak-anak yang menjadi guide dan anak-anak yang bertanya melalui kuesioner ini kira-kira nanti memiliki pemahaman yang sama tidak Pak tentang dasar-dasar budidaya perikanan? Karena kita punya tolak ukur ya Pak ya, jadi kemampuan anak ya tentu kita dalam materi selanjutnya kita memberikan pemahaman Pak ya sejauh mana siswa itu kalau memang sudah kita pahami ya tentu kita akan tindak lanjuti ke materi yang berikutnya Pak. Jadi kita harus meninggalkan yang lain yang mengalami keterbelakangan materi atau tidak, akan coba ya. Jadi supaya siswa yang istilahnya ya sudah punya kemampuan jangan sampai mereka
seperti menunggu Pak ya, jadi nganggur begitu ya. Nah, jadi kita berikan kesempatan untuk kita lanjutkan, karena di sini kita juga dalam menerapkan apa namanya teori juga praktek Pak. Jadi di situ kami juga membuat modul-modul ya, yang mereka harus selesaikan ya. Nah, jadi itu pedoman mereka untuk belajar, karena di dalam Merdeka Belajar sekarang ini kan ada elemen-elemen Pak yang harus mereka selesaikan. Nah itu yang mereka akan lakukan. Nah, kalau secara teori bisa mereka baca ya, kemudian tahap demi tahap kami juga akan berikan ya, tanpa harus kami paksakan juga. Kalau memang kemampuannya itu yang standar, kemudian dari segi penilaian yang kemampuannya lebih, tentu kami juga sangat mengapresiasi Pak. Baik Pak Tasman, mungkin tadi saya coba ulangi lagi pertanyaan saya. Jadi yang pertama, anak-anak yang sudah paham tadi kan mendapat tugas menjadi guide Pak. Ya. Kemudian anak-anak yang belum paham ini kan diberikan bantuan kuesioner untuk bertanya. Nah, antara anak-anak yang menjadi guide dan anak-anak yang diberikan kuesioner, nanti hasil akhirnya terkait pemahaman dengan dasar-dasar budaya perikanan, hasil akhirnya kira-kira mereka sama-sama memahami tentang dasar-dasar budaya perikanan atau tidak Pak, kira-kira Pak? Ya, jadi harapan saya tentu baik yang sudah paham ya. Kalau yang sudah paham ini kan mereka akan mendalami lebih lanjut Pak. Nah, jadi karena banyak bertanya, kemudian kalau yang belum paham ya, punya kemampuan yang kurang, tentu kita harapkan dia akan sampai ke tujuan akhir ya, walaupun ya kemampuannya kurang Pak. Baik Pak Tasman, jadi antara anak yang sudah paham dan berperan sebagai guide dan anak yang belum paham dan berperan sebagai yang jadi pengunjungnya, ini dia sama-sama nanti harapannya sama-sama mendapatkan pemahaman yang sama terkait dengan dasar-dasar budaya perikanan, begitu ya Pak G? Apakah suara saya terputus Pak Tasman? Saya nggak mendengar usulnya Pak Tasman. Oh ya, baiklah. Jadi terkait dengan tadi kegiatan Pak Tasman untuk menjadikan anak-anak sebagai guide dan anak-anak yang diberikan kuesioner. Nah, Pak Tasman punya rencana seperti apa untuk mewujudkan itu, Pak? Punya rencana seperti apa? Pak Tasman membuat kayak semacam skenario-nya atau bagaimana, Pak? Kira-kira seperti apa yang Pak Tasman lakukan? Ya mungkin yang akan saya lakukan Pak ya, jadi kita akan bentuk menurut kelompok-kelompok ya, berdasarkan kemampuannya ya. Jadi di sini kalau yang kemampuannya tinggi tentu kita akan bimbing ya dengan kemampuannya ya, yang yang lebih gitu ya, yang sedang juga gitu, kemudian yang lemah juga gitu. Akan kita berikan ya. Nah, terutama terkait dengan materi apa yang mereka sudah pahami dan mana yang belum. Nah, itu juga dengan prakteknya. Nah, itu di sini kegiatan praktek mana yang belum dia pahami, kemudian mana praktek yang belum dia bisa. Nah, jadi kita lakukan pembimbingan ya secara berdiferensiasi seperti karena kemampuannya berbeda-beda, tentu kita akan lakukan seperti itu Pak, supaya mereka berbuat sesuai dengan kemampuannya ya, karena kami menyediakan media pembelajaran ya, kolam juga banyak Pak, jadi mereka bisa melakukan kegiatan itu. Nah, kami tinggal memantau, melihat, mengamati, kemudian menuntut.
Pak Tasman. Jadi setelah kita coba tarik ulang dari yang pertama tadi, permasalahan Pak Tasman mungkin khawatir dengan pembelajaran berdiferensi yang sudah dilakukan Pak Tasman, apakah ini bisa diterima anak-anak atau anak-anak yang kesulitan memahaminya. Setelah sampai di sini, kita sama-sama tahu bahwa yang sudah dilakukan Pak Tasman ini sebetulnya sudah Pak Tasman menjalankan pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, dengan melihat dari tadi ada pemetaan anak yang sudah paham dengan hasil yang tinggi, sedang, dan kurang, dan seterusnya. Nah, dari sini setelahnya kan Pak Tasman sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Oh, begitu Pak ya. Iya. Berikutnya Pak Tasman, dari pengelompokan tinggi, sedang, dan kurang, kira-kira tindak lanjut yang Pak Tasman nanti lakukan apa, Pak? Tindak lanjutnya apa, Pak? Sebagai tindak lanjutnya tentu yang punya kemampuan di sini akan kami dorong ya sampai betul-betul tingkat kemampuannya, walaupun yang tinggi sudah apa namanya mahir Pak ya, kemudian apa namanya yang sedang ya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi walaupun dia ini ya tetap kami akan memberikan pelayanan ya di dalam memimpin pembelajaran ini ya. Jadi kita coba sampai ke standar sehingga betul-betul kompetensi yang ingin kita capai atau anak-anak capai itu dapat betul-betul siswa itu dapat memperolehnya ya, terutama di dalam saya memberikan pembelajaran. Terima kasih Pak Tasman. Tadi tindak lanjutnya adalah akan mendorong anak-anak sesuai dengan kemampuan ya, yang sudah punya mahir, dia akan didorong setinggi-tingginya, ya sedang sesuai dengan kemampuannya dan seterusnya. Nah, untuk melaksanakan ini, Pak Tasman akan lakukan sendiri atau Pak Tasman kolaborasi dengan siapa saja Pak, kira-kira seperti itu Pak? Nah, kebetulan kami di sekolah kan rekan guru atau teman sejawat ada Pak, kemudian apa namanya pegawai dan teknisi juga ada ya, jadi kami akan mengkolaborasikan. Kalau memang saya sendiri kayaknya akan agak kesulitan memang Pak ya, karena siswa banyak ya, jadi kami perlu apa namanya sama ya bersama rekan-rekan yang lain yang sesama guru perikanan, kemudian teknisinya juga ya ikut memantau, memberikan tugas untuk sama-sama mengawal ya siswa-siswa kami yang tadi yang punya kemampuan tinggi, kemampuan yang lebih tinggi, yang sedang, dan yang masih lemah. Jadi akan kawal terus ya, jadi akan memonitoring terus terkait dengan tadi supaya kita harapkan lulusan standar kompetensi lulusan nanti betul-betul apa namanya dapat dipercaya, dapat digunakan oleh dunia usaha atau dunia industri. Itu yang kami harapkan Pak ke depannya. Baik, terima kasih Pak Tasman. Jadi untuk rencana kegiatan yang tidak lanjut, Pak Tasman akan kolaborasi dengan rekan guru dan yang lainnya Pak. Nah, akan dilaksanakan kapan Pak kira-kira Pak? Nah, kami akan laksanakan, kebetulan di sini sudah ada kolam ikan, jadi juga sudah lengkap sebenarnya Pak, tetapi karena kita akan mempelajari per elemen Pak, jadi kita akan ajarkan per elemen, kemudian nanti setiap elemen atau tahapan-tahapan itu mereka harus pelajari, kemudian mereka harus praktikkan. Nah, tentu apa namanya ada tahapan-tahapan yang mereka harus lalui Pak. Jadi sejauh mana nanti tingkat ketuntasannya ya, mereka mampu menyelesaikan di dalam tugas siswa di dalam belajar Pak. Baik Pak Tasman, jadi di bulan Agustus ini atau mungkin September Pak? Kalau pertama kan kami di dasar-dasar budaya perikanan Pak, jadi kita ada elemennya,
kalau masalah praktek ini ya kita akan secepatnya Pak. Kebetulan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pertama di kegiatan wisata sudah, ya kemudian untuk praktek di sekolah kami di tempat praktek akan kami lakukan. Ya kebetulan saya punya jadwal itu 3 kali dalam seminggu. Tentu di dalam jadwal ini bisa saya perkenalkan atau bawa siswa di lapangan. Jadi begitu teori, kemudian bisa saya lakukan secara praktek. Nah, jadi itu yang kami lakukan. Ya, mudah-mudahan dengan cara seperti ini siswa itu betul-betul merasa nyaman, aman, ya kemudian senang ya mengenal dunia perikanan, Pak. Oke, baik Pak Tasman, terima kasih. Saya kira Pak Tasman sudah menemukan solusinya terkait dengan pembelajaran diferensiasi yang di awal tadi Bapak keluhkan mungkin dari runtutan beberapa jawaban diskusi ke hari ini, sebetulnya Pak Tasman sudah mengarah pada pembelajaran berdiferensiasi, di mana Pak Tasman berharap anak-anak ini bisa memenuhi kompetensi yang diinginkan baik dari ketercapaian pembelajaran di sekolah maupun kebutuhan di dunia kerja. Kurang lebih begitu Pak Tasman ya. Iya, terima kasih Bapak. Oke, baiklah. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Untuk selanjutnya saya kira pertemuan ini cukup atau masih ada yang didiskusikan lagi Pak Tasman? Mungkin perlu saya sampaikan ya terima kasih kepada Pak Joko sudah mendampingi saya ya. Saya merasa senang dan merasa bahagia sudah mendampingi saya di sini di dalam terutama kegalauan saya yang selama ini ya, terutama di dalam mengajar ya. Jujur saja Pak, walaupun sudah kita melakukan, kadang-kadang kita merasa bahwa di mana posisi kita ya, apakah kita bisa melakukan apa belum, apa sudah sampai apa belum. Nah, itu. Jadi kita untuk mengukur kemampuan kita memang tidak hanya bisa kita secara administrasi saja, tetapi butuh penguatan-penguatan Pak. Kemudian ungkapan-ungkapan kepada rekan-rekan kita ya. Jadi apakah sudah sampai atau belum. Kemudian memberikan masukan ya terhadap saya yang mengajar dasar budidaya ini. Tidak lepas juga ya kepada rekan-rekan lain ya, terutama dengan ketuntasan belajarnya ya masing-masing siswa, karena yang saya lakukan terkait dengan saya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya sekali lagi terima kasih bisa sampaikan. Saya senang pada hari ini sudah bertemu ya berdiskusi dengan Pak Joko ya. Saya bahagia sekali pada hari ini sudah menemani saya ya, mengarahkan saya untuk menukar ya jawaban saya keluhkan ya, rasa galau tadi ya. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Joko ya. Bersama Pak. Ya, apa yang saya pelajari dan ini bisa meningkatkan kemampuan saya, kemudian bisa diterapkan bersama siswa saya ya. Nah, terima kasih sekali lagi ya sudah mereportkan kepada Pak Joko ini, tidak enak jadinya. Saya tidak ada repot, tapi saya juga terima kasih sekali karena hari ini saya juga senang, bahagia bisa berdiskusi dengan Pak Tasman karena dapat pengalaman yang luar biasa yang notabene terkait dengan dasar-dasar budaya perikanan yang saya sama sekali tidak kenal. Hari ini sedikit banyak paham bagaimana kita belajar tentang dasar-dasar budaya perikanan, Pak. Terima kasih Pak Tasman. Ya, semoga sama Pak saya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Pak Tasman. Ya, sama-sama Pak, Bapak baik juga ya. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur pada kesempatan ini kita bisa ketemu Pak. Kita kayaknya ini tidak pernah ketemu ini. Iya. Iya. Ya, bagaimana keadaan sekolah Pak?
Iya Pak, ini alhamdulillah baik Pak. Hanya saja tadi waktu saya mengajar itu ada satu anak yang di kelas itu selalu tidur Pak. Saya sudah coba bangunkan, kita jelaskan tidur lagi anaknya Pak. Jadi saya merasa ini bagaimana cara menyelesaikan biar anak ini motivasi belajarnya kembali menjadi baik gitu loh Pak. Ini yang saya agak menjadi pikiran saya sekarang seperti itu Pak. Oh ya ya. Ya. Apa namanya? Bapak ngajar di kelas apa Pak? Oh iya, tadi saya sedang ngajar di kelas 10 pariwisata Pak. Kebetulan saya kan Oh. ngajar di SMK Pak, jadi kelas 10 pariwisata Pak. Iya ya. Eh, terkait dengan ini Pak, apa namanya? Di sekolah itu seperti apa gambaran mungkin yang bisa Bapak berikan kepada saya? Seperti apa kondisi kelasnya Pak? Baik Pak, jadi kebetulan kelas 10 pariwisata ini anak-anaknya variatif ya Pak, artinya macam-macam ya, ada yang memang di pembelajaran, ada yang memang fokus di pembelajaran, tapi ada juga beberapa anak yang mungkin kurang fokus Pak. Salah satunya ya anak yang saya ceritakan tadi Pak, begitu saya masuk pelajaran, nah anak yang bersangkutan ini lebih banyak tidurnya Pak. Ketika kita bangunkan, kita ingatkan, dia tidur lagi, sehingga karena sudah berkali-kali saya ingatkan, sehingga saya menjadi kemudian saya biarkan Pak, tidak saya ingatkan lagi, ya sudah biarkan ya, saya pokoknya saya lanjutkan pelajaran lagi begitu Pak, sampai selesai. Tapi itu menjadi pemikiran saya karena saya khawatir nanti materi yang saya sampaikan ini tidak bisa diterima oleh anak tersebut Pak, dia paham anaknya Pak, begitu Pak. Oh ya, anak yang tadi punya motivasi belajar kemudian ngantuk di kelas, itu kejadiannya kira-kira di jam berapa Pak? Apakah Bapak jam pertama atau mungkin jam terakhir atau di tengah-tengah atau bagaimana Pak? Iya, tadi saya ngajarnya antara jam ini Pak, jam ke-5, 6, 7, 8, berarti ya jam mendekati akhir Pak, karena kebetulan saya ngajar itu 4 jam Pak, jadi jam ke-5, 6, 7, 8, jadi sudah mendekati mau pulang itu Pak, gitu Pak. Luar biasa Pak ya, jadi 4 jam itu memang kadang-kadang anak bosan memang Pak, karena melihat Bapak terus, apalagi 4 jam Pak di pelajaran memang anak butuh apa namanya, kalau kita apa namanya terus-terusan berhadapan kita dengan kita. Nah terkait dengan ini Pak, apalagi pelajaran produktif ya, apa yang kita ya apa namanya Bapak lakukan terkait dengan anak yang tadi punya motivasi kurang, kemudian tidur di kelas Pak. Ya. Jadi di awal pembelajaran sebetulnya kita coba sudah berikan ice breaking Pak, dengan tepuk tangan itu ya, misalnya tepuk 1 kali, nanti anak bilang kalau saya bilang pagi anak tepuk tangan 1 kali, kalau saya bilang siang tepuk tangan 2 kali, kalau malam tepuk tangan 3 kali. Nah, seperti itu sudah kita kasih ice breaking, dan anak yang saya sampaikan tidur tadi sebetulnya dia sempat tertarik, tapi setelah itu karena habis itu kita masuk materi, mungkin yang 4 jam agak lama ya Pak, yang 4 jam ini, nah anaknya itu tidur itu Pak. Jadi walaupun bangun hanya pas ice breaking, tapi setelah itu anaknya tidur. Saya nggak tahu kenapa seperti itu. Begitu Pak Tasman, lebih. Jangan-jangan Pak Joko apa namanya anak-anak merasa terhibur, terlelap gitu ya, seperti mendongeng mungkin Pak nyampaikannya. Oh ya, nah itu mungkin Pak. Jadi apa pembelajaran saya yang belum pas sehingga anak-anak ini malah tidak berminat atau kurang motivasinya mengikuti pelajaran saya, atau mungkin memang anaknya sudah menguasai materi yang mau saya berikan. Nah ini saya belum tahu Pak. Apakah ada upaya untuk mendekati anak itu yang kebetulan yang punya motivasi ini, Bapak lakukan pendekatan kenapa dia tidak motivasi apalagi sampai tidur seperti Bapak yang sampaikan tadi?
Oh iya Pak, jadi sebetulnya beberapa kali ketika anak ini saya bangunkan, saya ingatkan, sebetulnya saya tanya Pak, Mas kenapa kok tidur? Saya tanya Pak, itu katanya karena kebetulan dia eh, kalau malam itu katanya begadang Pak, jadi anaknya ini kalau malam begadang karena katanya mau membantu orang tuanya, jadi dia ikut jaga warung itu loh Pak, ikut jaga warung dan tutupnya itu kebetulan sampai jam 11 malam sehingga jadinya anak itu ngantuk. Cuma karena itu di saat pembelajaran, jadi anak itu walaupun ngantuk, tidur tetap saya bangunkan lagi, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Bagaimana ya Pak Rasman ya kira-kira ya Pak ya? Apakah pernah dilakukan pendekatan mungkin dengan orang tua atau tindakan Bapak untuk apa namanya mencegah mungkin supaya di dalam proses apa namanya pendekatan ke orang tuanya? Apakah sudah dilakukan bersama orang tua, mungkin perlu berkolaborasi dengan orang tuanya sehingga anak ini tidak merasa terbebani Pak dengan kegiatan apalagi sampai larut malam. Itu pernah dikomunikasikan Pak dengan orang tua wali yang bersangkutan? Kebetulan saya belum pernah komunikasi dengan orang tuanya, Pak. Oh Jadi begitu karena Pak. ya karena ini masih awal-awal pembelajaran dan saya Oh tahu iya dulu ya. anak itu, Ya. jadi saya belum pernah komunikasi dengan orang tuanya, Pak. Jadi gitu, Pak. Apakah pernah juga mungkin dibicarakan juga dengan teman-teman yang lain, teman sejawat atau guru lain maksudnya Pak ya. Jadi apakah pernah juga guru yang lain mengalami hal yang sama Pak? Baik Pak, kalau guru yang lainnya, informasinya juga pernah katanya pas di pelajaran matematika, kemudian pelajaran IPA, anak ini kadang-kadang juga tidur Pak. Oh begitu. Alasannya juga sama Pak, alasannya sama karena dia begadang tadi bantu jualan di warung Pak, alasannya sama seperti itu Pak. Nah, kemudian terkait dengan anak-anak yang seperti ini, apakah pernah dilakukan apa namanya melakukan restitusi Pak, segitiga restitusi? Oh iya Pak, belum dicoba Pak, itu belum saya coba Pak. Belum dicoba ya? Belum dicoba ya. Belum saya coba karena kebetulan saya belum istilahnya belum memberikan apa ya Pak ya, waktu untuk bertemu sama yang bersangkutan Pak, sama anaknya itu belum Pak. Jadi karena baru 2 atau 3 kali pertemuan ini, anaknya saya lihat sering tidur di kelas Pak, gitu Pak. Oh gitu. Iya. Sudah apa namanya dikonfirmasikan mungkin dengan guru BK juga ya, apakah ada tindakan yang Bapak lakukan? Ada pencegahan apa? Ya, sebetulnya kemarin sudah kita sampaikan ke guru BK, sudah sampaikan ke guru BK dan menurut guru BK anaknya ini sudah membuat semacam kesepakatan ya Pak ya, semacam kesepakatan kalau yang bersangkutan tidak akan mengulangi lagi Pak, sebetulnya seperti itu Pak. Di dalam kegiatan kesepakatan itu apakah sudah dapat dipahami apa kira-kira penyebabnya kenapa anak apa namanya sudah terungkap kenapa tidur di kelas Pak? Apakah sudah mereka ungkapkan permasalahan ini? Jadi kalau yang disampaikan anak itu sebetulnya alasannya sama ketika saya tanya itu Pak ke BK, anaknya ini juga mengaku karena dia ini Pak memang karena begadang Pak, jadi begadang kemudian karena alasan membantu orang tua jualan sampai malam, alasannya sama seperti itu Pak. Oh gitu ya. Ya, jadi saya turut prihatin juga sih Pak karena jujur saja namanya faktor ekonomi memang ini membuat anak kesempatan untuk pelajarannya untuk merasa nyaman ya memang cukup terganggu Pak dengan aktivitas orang tua yang harus dibantu sama apa namanya anaknya ya apalagi masih masa sekolah. Kemudian kaitannya dengan ini Pak, karena ini masih baru katanya, kemudian
eh, langkah apa yang kira-kira menurut Bapak yang akan diambil? Iya Pak, jadi begini Pak, rencananya besok untuk pembelajaran berikutnya ini rencana anak tersebut saya minta untuk di depan Pak, biar dia bisa fokus di pembelajaran Pak. Jadi rencana yang pertama anaknya akan kita minta untuk di depan, jadi biar dia ada perhatian dengan materi yang saya berikan Pak. Itu yang rencana awal saya begitu. Kemudian rencana saya yang kedua, saya juga ingin menyampaikan kepada wali kelasnya Pak, agar wali kelasnya ini bisa diskusi dengan orang tuanya terkait dengan kegiatan anaknya yang menjaga itu Pak, menjaga warung sampai malam-malam, karena anaknya juga harus belajar. Mudah-mudahan nanti harapannya setelah ada diskusi dengan orang tua, ini nanti anaknya ada semacam Pak, ada semacam kelonggaran untuk mungkin jaganya nggak terlalu malam Pak, karena kan dia masih harus sekolah. Itu Pak, jadi yang pertama saya minta untuk di depan, kemudian yang kedua saya mencoba menghubungi wali kelasnya, agar wali kelasnya ada home visit ke rumahnya untuk berbicara dengan orang tuanya, agar nanti anaknya ini bisa istilahnya apa ya, dapat keringan, tidak menjaga warung sampai malam-malam Pak. Kurang lebih seperti itu Pak, rencana saya Pak. Iya, terima kasih Pak Joko. Saya kira apa yang Bapak sampaikan tadi sudah terlihat gambaran atau langkah-langkah yang Bapak akan ambil atau lakukan terkait dengan permasalahan. Nah, jadi masalahnya Bapak sudah menemukan sebenarnya, ya cuman langkah-langkah penyelesaiannya mungkin ini yang perlu Bapak lakukan ya sebagai tindakan aksi nyatanya ya, sehingga kasus-kasus yang seperti ini Bapak perlu barangkali ya yang menurut Bapak supaya ini seperti apa yang Bapak bisa lakukan sehingga setelah punya rencana tadi bisa terwujud. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi memang itu rencana saya. Nah mudah-mudahan nanti harapannya setelah kita lakukan rencana ini, kita laksanakan rencana ini, anak mau duduk di depan, kemudian wali kelas bisa menemui orang tuanya dan berdiskusi. Nah harapannya nanti anak ini nanti punya motivasi untuk ikut pembelajaran dengan serius Pak, begitu Pak Tasman. Ya. Begini Pak, misalnya ini Pak, kita kan tidak tahu Pak karena Bapak belum ini kita berandai-andai saja ya, siapa tahu. Ya Pak. Ya. Nah, misalnya orang tuanya ini Pak main kucing-kucingan dengan apa yang sudah dilakukan itu. Ya misalnya setuju katanya, tetapi tetap saja orang tuanya meminta kepada si anak membantu mereka ya untuk bekerja juga di rumah ya. Nah, bagaimana pendekatan dengan orang tuanya supaya benar-benar memahami bahwa pendidikan anak itu penting, Pak? Oh iya Pak, ini yang mungkin kata kuncinya ya Pak. Jadi pendidikan anak itu penting, ini yang nanti mungkin harus tersampaikan pada orang tuanya. Jadi yang pertama mungkin dengan coaching tadi, kemudian penekanannya di kata-kata pendidikan anak itu penting. Mudah-mudahan nanti setelah tersampaikan ke orang tua, ini nanti orang tuanya bisa memberikan kelonggaran pada anaknya, sehingga anaknya bisa sekolah dengan motivasi yang baik Pak. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Tasman. Ya. Nah, apa kira-kira saran ini supaya betul-betul meyakinkan kepada orang tuanya, karena kita lihat ini kan permasalahannya secara ekonomi mereka kan termasuk ekonomi lemah Pak.
sampai mengapa mereka memperdayakan anaknya sampai dia harus bekerja sampai larut malam, kemudian begitu ke sekolah ngantuk dan sebagainya. Kira-kira seperti apa betul-betul orang tuanya ini secara emosional, kemudian secara tidak merasa tersinggung, Pak? Oh ya, mungkin begini, mungkin kalau menurut saya mungkin nanti akan kita sampaikan di samping pendidikan itu penting. Yang kedua mungkin untuk biaya pendidikan anak itu mutlak masih tanggung jawab, jadi tanggung jawab orang tua. Mungkin seperti itu Pak, sehingga orang tua punya istilahnya pemahaman bahwa anak yang sekolah itu masih menjadi tanggung jawabnya, sehingga orang tua ini mungkin tidak akan membebani anaknya untuk bekerja. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak. Jadi kita berikan pengertian bahwa biaya sekolah anak ini mutlak menjadi tanggung jawab orang tuanya. Jadi seandainya anaknya bekerja ini hanya sekedar membantu saja, tidak harus sampai larut malam. Mungkin seperti itu Pak Tasman. Oh ya, ya Bu. Ya mudah-mudahan ini saya doakan bisa tercapai Pak. Kemudian selanjutnya ini kan permasalahan saya kira sudah beberapa kali terjadi Pak ya. Iya Pak. Sejauh mana Bapak apakah sudah diinformasikan juga ke kepala sekolah Pak untuk koordinasi dan sebagainya? Apakah pernah juga sudah dilakukan Pak? Jadi begini Pak Tasman, jadi pertemuannya kan baru 2 atau 3 kali ya Pak ya. Ini sementara belum sampai ke kepala sekolah Pak. Jadi baru kami sampaikan kepada BP tadi Pak, baru sampai kepada BPBK dan baru sementara itu, dan kemarin tidak lanjut dari BPBK katanya yaitu tadi baru membuat surat kesepakatan antara BP dengan anak tersebut Pak, baru seperti itu Pak. Jadi belum sampai ke kepala sekolah Pak. Iya. Oh berarti baru masih di tingkat wali kelas. Iya, wali kelas sama BP Pak, baru di situ Pak. Oh, berarti belum nyampe ke kepala sekolah kasus. Belum sampai ke kepala sekolah Pak. Iya, betul. Nah, kemudian terkait dengan ini Pak, solusi seperti apa yang Bapak bisa tawarkan kepada siswa? Ya ini kan terkait dengan siswa yang ngantuk Pak, supaya namanya ngantuk itu apalagi sudah terbiasa mereka di kelas. Kira-kira apa supaya siswa ini merasa bahwa dia yakin bahwa tidak ngantuk lagi Pak? Kalau misalnya apa yang tadi akan dilakukan, rencana-rencana yang akan diterapkan, supaya siswa ini yakin dan punya motivasi belajar, kira-kira apa yang Bapak akan lakukan terhadap siswa yang bermasalah? Baik Pak Tasman, jadi kalau tadi nanti rencana saya adalah coaching dengan orang tuanya, menyampaikan bahwa pendidikan itu penting untuk anak, yang pertama itu, yang kedua biaya sekolah itu masih tanggung jawab orang tua, maka kalau hasil dari pemahaman kita dengan orang tua itu berhasil, maka anak yang sering tidur tadi akan kita sampaikan bahwa tidak, istilahnya apa, dikurangi kaitannya dengan pekerjaan yang dia jaga malam itu, jaga warung sampai malam itu, karena seluruh biaya pendidikannya itu masih tanggung jawab orang tuanya. Nah, harapannya anak ini bisa maklumi sehingga seandainya dia bekerja tidak sampai larut malam. Gitu Pak, misalnya kalau biasanya tidur jam 11 ya mungkin dia cukup jaga, karena darinya tetap jaga warung ya dia cukup sampai jam 9 udah itu tidur, sehingga ketika dia bangun pagi dia sudah siap untuk sekolah, sehingga tidak ngantuk seperti biasanya Pak. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi saya coba meyakinkan bahwa biaya sekolah itu masih tanggung jawab orang tuanya. Jadi seandainya dia tetap mau kerja itu tidak perlu dipaksakan harus sampai larut malam Pak. Mungkin seperti itu Pak yang saya harus yakin pada anaknya Pak. Kalau dari segi anaknya Pak, supaya merasa bahwa dia
bahwa pendidikan itu juga penting, kemudian si anak ini juga merasa bahwa saya tidak akan ngantuk lagi, atau mungkin juga saya harus ikut belajar seperti teman-teman, juga punya motivasi. Kira-kira seperti apa yang Bapak akan lakukan? Anak-anak punya gairah, ya tidak tidak ngantuk, punya motivasi. Jadi di samping yang saya sampaikan bahwa pendidikan itu mutlak yang membiayai orang tua, mungkin saya akan coba berikan sedikit gambaran. Ketika dia fokus pada pembelajaran, maka manfaat jangka panjangnya ini akan dia peroleh. Dengan fokus pada pembelajaran, dia akan menguasai materi-materi yang kita berikan. Nah, harapannya ketika dia menguasai materi yang kita berikan, itu dia, karena ini anak SMK ya Pak, dia siap untuk menghadapi dunia kerja Pak, kurang lebih seperti itu. Mungkin kita beri gambaran seperti itu, sehingga anak ini betul-betul punya motivasi dari dirinya ini untuk bisa mengikuti pembelajaran secara maksimal Pak, kurang lebih seperti itu. Jadi kita berikan gambaran-gambaran masa depannya itu seperti apa, kurang lebih seperti itu Pak. Ya. Kemudian terkait dengan itu Pak, saya kira bagus juga ya. Jadi apa yang Bapak akan lakukan terhadap orang tua, dan punya kewajiban sebenarnya untuk membimbing, selain kita juga sebagai guru, juga sebagai orang tua ya. Nah, jadi orang tuanya sudah bagus ya, menurut saya sudah luar biasa Bapak akan melakukan itu. Ya tentu keberhasilannya juga kita harapkan sukses ya, lebih anak yang diperlakukan yang seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan kembali Pak, ini terkait dengan langkah-langkah apa yang Bapak lakukan kira-kira ya, kalau lihat keadaannya seperti itu, sehingga siswa yang dibutuhkan, karena yang punya kepentingan sebenarnya kan siswa Pak ini. Ya. Jadi dari segi siswanya, bagaimana supaya siswa ini punya keyakinan Pak, ya punya keyakinan bahwa dia tidak akan mengulangi lagi, dan tidak mungkin nanti nggak tahu sih Pak, apakah dia nanti pura-pura ngantuk dan sebagainya ya. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi sehingga siswa itu punya motivasi yang besar, kemudian tidak tidur lagi di kelas begitu. Ya, seperti apa Pak yang akan Bapak lakukan? Ya mungkin untuk yang mungkin akan kita coba lakukan lagi Bapak, mungkin kita buat kesepakatan dengan anak tersebut Pak, kita buat kesepakatan karena kita sudah coaching, kita diskusi dengan orang tuanya, dan orang tuanya sudah siap untuk membackup seluruh biayanya, sehingga kita buat kesepakatan dengan anak tersebut agar anak ini bisa fokus di pembelajaran. Nah, kesepakatan ini tentunya ada konsekuensinya. Ketika anak ini mungkin saat pembelajaran saya dia ngantuk, maka mungkin konsekuensi yang mungkin disepakati antara saya dan anak tersebut mungkin bisa kita sampaikan Pak, sehingga anak akan ada motivasi untuk lebih giat, untuk lebih serius dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Mungkin seperti itu Pak. Ya. Luar biasa Pak ya. Jadi kalau apa yang Bapak sampaikan itu sudah kelihatan sebenarnya gambaran ya. Jadi apa yang akan Bapak lakukan, sehingga saya yakin Bapak bisa melakukan ya, sehingga anaknya siswanya tidak lagi ada yang ngantuk di kelas ya. Apalagi tadi ada menyampaikan ada ice breaking, tetapi ternyata dengan ice breaking itu keinginan jadi siswanya jadi ngantuk. Ya, tapi yang mudah-mudahan saya kira sudah sebenarnya menemukan solusinya Pak ya. Jadi kalau yang saya dengar dari penjelasan Bapak tadi ya luar biasa ya Bapak ya, sudah jawabannya, ya tinggal eksekusinya sekarang Pak. Ya kalau Bapak sudah eksekusi, insya Allah apa yang menjadi harapan Bapak ya terhadap siswa yang tadi kurang motivasi, kemudian terlihat ngantuk dan sebagainya, ya tentu harapannya di dalam proses pembelajaran
eh, berjalan lancar, aman, tenang, dan menyenangkan, Pak. Ya, itu harapan saya. Ya, jadi insya Allah nanti eksekusinya kita akan kolaborasi dengan wali kelas, dengan guru BP, dan juga dengan orang tua. Mudah-mudahan untuk pembelajaran berikutnya anak ini bisa serius, bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran saya berikutnya, Pak. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan lakukan koordinasi dengan wali kelas dan BP dan juga orang tuanya, Pak. Begitu, Pak Tasman. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan tadi nanti bisa terwujud sehingga yang bersangkutan sudah tidak ngantuk lagi dan bisa belajar lebih serius, Pak. Terima kasih, Pak Tasman. Ya, ya sama-sama, Pak. Terus bagaimana sekarang? Apakah sudah punya gambaran kira-kira, Pak? Ya, alhamdulillah sudah punya gambaran, Pak Tasman. Jadi terima kasih dari beberapa pertanyaan pemantau yang Pak Tasman berikan tadi sangat berarti bagi saya, sehingga yang tadinya saya masih bertanya-tanya solusi apa yang bisa saya gunakan untuk mengatasi anak yang ngantuk tadi, ternyata alhamdulillah dari beberapa pertanyaan yang Pak Tasman sampaikan, alhamdulillah saya bisa menemukan solusi sendiri, Pak. Jadi seperti itu saya ucapkan banyak terima kasih dan saya cukup senang. Harapannya mudah-mudahan apa yang menjadi rencana saya nanti mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik dan bisa terwujud, Pak Tasman. Terima kasih, Pak Tasman. Ya, sama-sama, Pak. Mudah-mudahan ini sekarang satu pertanyaan lagi, Pak. Ya, supaya saya ingin betul-betul Bapak itu punya keyakinan yang benar-benar, Pak. Sekarang apakah Bapak yakin apa yang sudah sampaikan ke saya tadi itu dapat menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi? Terima kasih, Pak Tasman. Jadi kalau ditanya yakin dengan apa yang mau saya lakukan, insya Allah saya yakin, Pak, karena yang pertama kita sudah koordinasi, kita sudah kolaborasi dengan wali kelas dan guru BP, otomatis dari sekolah itu sudah punya langkah bagaimana mencoba memberikan motivasi pada anak tersebut, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga koordinasi dengan orang tua, di mana anak ini lebih banyak bertemu dengan orang tuanya. Dari situ harapannya orang tua ini bisa memberikan pengertian-pengertian yang banyak, sehingga anak yang mungkin awalnya berpikir bahwa dia harus bekerja, maka dia punya perubahan mindset untuk bagaimana dia bisa serius dalam belajar, Pak. Kurang lebih seperti itu. Sehingga dari langkah-langkah ini nanti harapannya di pembelajaran berikutnya saya yakin anak ini nanti insya Allah sudah bisa serius dalam mengikuti pembelajaran saya. Kurang lebih seperti itu, Pak Tasman. Ya, luar biasa, Pak Joko ya. Jadi ya saya turut mendoakan ya. Jadi semoga apa yang Bapak akan langkah-langkah yang akan ambil itu dapat tercapai ya, dapat berjalan lancar ya. Nah, itu yang harapan. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini ya kita sudah dapat berbagi ya, Pak, praktek baik ya. Terima kasih, Pak Tasman. Ya, mudah-mudahan Bapak bisa bosan-bosannya juga ya untuk bersama ya, kita berbagi, Pak. Ya, jadi mudah-mudahan ini kita bisa lakukan untuk apa namanya, kalau ada masalah kita ingin curhat, kemudian ingin saling membantu di dalam permasalahan-permasalahan, terutama kita yang mengajar, tentu tidak apa namanya menutup kemungkinan, Pak ya. Jadi setiap ada kesempatan tentu kita apa namanya saling membantu menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi bersama. Ya, terima kasih Pak Joko ya sudah. Kapan-kapan kita bertemu Pak Joko, mungkin kita mungkin ya kita coba ya, apa namanya ya duduk ngopi begitu ya. Oh iya, siap Pak, siap. Ya sekali-kali kita ketemu ya di warung gitu ya, atau datang ke sekolah, berkunjung ke sekolah kami. Oh iya Pak, insya Allah Pak. Ini Pak Tasman di mana tuh sekolahnya ini? Bagaimana Pak? Sekolahnya di mana Pak Tasman?
Saya di SMKPP Negeri Mataram, Pak, di Lombok, Nusa Tenggara Oh, di Barat. Lombok ya, Pak ya. Oh, Betul. oh iya Pak. Baru Ya. saja ini tadi siswa saya Pak, siswa saya lulusan 2014 itu ke sekolah sini Pak, rumahnya Lombok Pak. Oh Dia ya cerita ya ya. iya. Ya. Dia Luar cerita biasa, sekarang udah Pak. sukses Pak. Jadi Mantap ya. iya, udah Ya. sukses Pak anaknya Pak. Tadi baru aja ke sini dia, katanya mau ke Jakarta untuk nemani adiknya yang sudah dokter Pak. Adiknya lulus dokter Pak, itu udah dokter. Ya. Mantap, ini luar biasa ini. Jadi ya. saya berterima kasih sekali lagi Pak Joko sudah membimbing ya anak-anak kami, terutama putra-putri. Ya, tadi saya karena kebetulan anak ini dulu kan wali kelasnya saya Pak. Jadi anak tadi di sini oh iya namanya sama Mas Nabil namanya. Nabil itu ya. Itu Pak. Jadi dia sudah punya usaha mandiri, kemudian dia hari ini katanya mau ke Jakarta untuk menghadiri itu Pak wisuda adiknya yang lulus dokter Pak. Iya. Oke, kalau begitu mungkin Bapak ada kesibukan lain, mungkin kita cukupkan, mungkin Bapak juga ada yang mau dikerjakan. Kita cukup sampai di sini Bapak ya. Kita akhiri. Terima kasih Pak Tasman. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu Pak Tasman. Ya, sama-sama Pak. Ya, tetap. Nanti saya minta linknya ya Pak Tasman ya. Ya. Saya nanti minta linknya ya Pak ya. Ya. Saya tutup dulu Pak linknya. Cukup waktunya Pak ya? Insya Allah cukup Pak. Iya, oke dah. Yang penting sudah tercapai Pak. Di stop dulu record.